Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widget Trading. Pagi hari ini hari Rabu 31 Juli 2024. Hari ini di akhir bulan, sehingga nanti kita juga akan melihat bagaimana di time frame monthly-nya untuk mengetahui apakah di tutupan candle di monthly ini akan berpeluang kuat naik atau sebaliknya. Kita nanti akan coba lihat di time frame yang lebih besar. Seperti biasa, kita akan mereview dulu satu hari kemarin dari beberapa pair yang kita analisakan sebagai bentuk untuk kita selalu banyak belajar dari pengalaman, selalu memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik berkaca dari histori yang ada. Baik, sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channelnya Widget Trading, baru menemukan channel edukasi berkaitan dengan trading, bantu share dan subscribe videonya, biar nanti teman-teman juga bisa segera mendapatkan informasi notifikasi ketika ada video-video kami yang terbaru. Bagikan sebanyak-banyaknya biar banyak teman yang lain bisa teredukasi sehingga tradingnya menjadi lebih baik tentunya. Terima kasih, kita akan lanjutkan untuk mereview dulu di XAUUSD. Satu hari kemarin kita perkirakan fokusnya kita akan lihat dia akan cenderung naik ya dari pergerakan-pergerakan yang ada dengan alasan dan petunjuk yang ada. Kita membuat satu garis yang lebih utama dulu adalah garis naik dengan simulasinya seperti ini ya, berada di area support kemudian mulai ditolak, akan kemudian bergerak naik, kemudian sedikit terkoreksi dan kembali akan bergerak naik. Ini kita buat sebelum market itu bergerak lebih jauh. Kemudian secara detail analisa kemarin bisa dilihat lagi videonya. Kemudian di sisi lain, jika area warna kuning yang kita tandai ini ditembus atau ditutup lebih rendah, maka berpeluang akan bergerak turun mendekati 2352. Di antara dua area tinggi dan rendah ini, tentu nanti pasti ada yang lebih mendekati. Kemudian kita lihat real time-nya, kita posisikan di buy-nya 2386. Di awal sempat bergerak turun ya, kecil kemudian naik, tersentuh kemudian berat untuk naiknya ya. Tentu bagi teman-teman yang belum terbiasa pasti akan mendapatkan tekanan psikis yang lebih ya, karena walaupun tidak ada koreksi turun yang signifikan, tetapi pergerakan lambat dan pendek seperti ini terkadang membuat kita menjadi lebih panik ya. Apalagi kemudian ada koreksi kecil lagi hingga berada di titik bukaan, berada di entry-nya. Ini tentu juga menjadikan kita menjadi lebih panik lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah siap mengetahui secara teknikal ini masih berada di wilayah koreksi, tentu masih menahan diri. Dari sisi swing-nya masih berada di atas, maka kemungkinan bergerak naik masih terbuka sangat lebar sekali. Dan benar saja bergerak kemudian menjadi hijau sekalipun belum sempat tersentuh di targetnya yang kedua. Namun yang pertama sudah masuk di sana ya. Kemudian sempat koreksi, kemudian bergerak naik lagi. Simulasinya hampir-hampir mendekati ya, naik kemudian koreksi turun. Kemudian naik lagi hingga mendekati area jenuhnya. Perhatikan di 2412 persis berada di sana kemudian terhenti. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan potensi profitnya semuanya yang dari kemarin mengamati menjadikan pembanding. Kemudian di pair lain euro, kita lihat di euro kita perkirakan akan bergerak naik. Kita mengujinya di area resisten ya, di resisten ini dia break tetapi ada banyak rejeksi ya, memang ada banyak rejeksi, sehingga yang kita lakukan adalah ketika tersentuh maka membuat simulasi di mana resikonya, di mana kita menempatkan di euro ini sekitar 60-80 untuk recovery-nya. 60-80 itu kira-kira berada di area supportnya di sini ya. Kita lakukan recovery di sana atau kita batasi risikonya sampai di sana.
Kemudian kita mengikuti dinamika yang ada, kita menempatkan posisi jika sudah terkonfirmasi berbalik. Apa itu konfirmasinya? Ya, pelajari banyak berkaitan dengan tanda-tanda pembalikan, berkaitan dengan tanda-tanda market itu sudah mulai jenuh. Sehingga yang ini adalah recovery. Ketika recovery pun tidak sampai di ujung pun sudah bisa mengembalikan kerugian, bahkan bisa lebih banyak profitnya. Dari pound sterling ya, dari pound sterling kita perkirakan akan bergerak turun. Saya tidak menggunakan naik karena memang potensinya lebih cenderung turun, sehingga simulasinya turun, kemudian koreksi kecil dan bergerak turun lagi. Ya, walaupun sebenarnya tidak sampai di sana, tetapi kalau kita melihat dari pergerakannya turun, kemudian naik koreksi, kemudian bergerak turun lagi. Ya, bedanya tidak sampai mendekati area retracement-nya, hanya kecil, kemudian bergerak naik ya. Di posisi ini, ketika sell tersentuh, maka kita juga melakukan recovery di 60 sampai 80 ya. 60 sampai 80 itu kira-kira di sini. Ya, recovery-nya di sini. Sehingga kalau diperhitungkan kemudian bergerak naik lagi, ya setidaknya bisa mengembalikan kerugian. Berikutnya ketika dia tidak mampu bergerak naik, berada di area resisten, mulai ada tanda-tanda pembalikan, kita bisa entry berikutnya di sana. Sehingga yang kedua, posisi yang kedua setidaknya bisa menutup dan menambah pundi-pundi profit kita. Dari posisi sell kita bisa recovery dengan buy-nya di sana. Kemudian dari posisi sell-nya yang kemudian ini titik jenuhnya atau titik resisten tidak bisa break, ada tanda-tanda pembalikan, kemudian kita bisa entry ketika sudah ada konfirmasi. Sampai di mana ya kita perkirakan target 1 dan 2 ya, karena range-nya tidak terlalu panjang. Bitcoin, bagaimana Bitcoin? Kalau kita lihat Bitcoin, kita tidak menganalisakan naik, kita hanya menganalisakan bergerak turun. Sehingga kalau kita lihat Bitcoin yang bergerak turun, ya sekalipun posisinya sell-nya harus dirubah. Kenapa? Karena posisi bergerak naik, kemudian mulai bergerak turun, harusnya posisi sell ini disesuaikan dengan kondisi terkininya. Kita bisa menyesuaikan di sini. Kenapa? Karena berburu dengan waktu, kan tidak mungkin sekali. Jamnya sudah di atas jam 10 malam kita biarkan seperti ini. Ini tidak mungkin. Ini sudah dilakukan perbaikan atau update. Jadi kalau misalkan sudah tidak terpenuhi, sudah pergerakannya sudah mulai signifikan, membentuk pola baru, sehingga kita bisa menempatkan posisi sell-nya di sana. Satu pola struktur turun sudah terbentuk di sana, tinggal menempatkan entry point-nya dari konfirmasi yang ada. Karena pagi kita belum terbentuk, sehingga yang ada kita hanya memperkirakan. Maka ketika sudah terbentuk dengan candle-nya, baru kita menempatkan posisi yang sesuai real time-nya. Terima kasih, ini mungkin setidaknya bisa menjadi gambaran sebagai evaluasi yang sudah kita lakukan. Baik, kita akan lanjutkan lagi di XAU untuk dipetakan satu hari ke depan. Seperti yang kita janjikan tadi, karena ini mau ganti hari, ya ganti bulan. Dengan demikian time frame weekly, time frame monthly sudah akan berubah untuk hari ini. Terakhir hari ini untuk penutupan di 1 bulan ya, 1 bulan dengan menggunakan time frame monthly ya. Kalau kita menggunakan monthly, kita lihat posisi seperti ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari running yang ada ya, karena ini tinggal 1 hari. Ibarat waktu kalau kita H1 ini sudah 59 menit, tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit itu kalau sudah terbentuk, maka kecil sekali dia akan berubah terlalu jauh. Jadi seperti ini, sangat kecil sekali nanti akan menjadi warna merah yang tebal. Oke, sangat kecil sekali kemungkinan menjadi warna merah yang sangat tebal. Karena daily range-nya, atau bukan daily range kalau di sini ya, monthly range-nya ya kira-kira hanya segitu. Kira-kira hanya segitu. Maksimal kalau kita amati dari yang ada, itu kira-kira ya seperti ini. Jadi kalaupun nanti kuat sekali merahnya, ya paling maksimal di kisaran
2276, tapi ini sangat berat sekali. Ya, kalau kita tarik satu hari, apakah mungkin dengan begini? Mungkin, tapi sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, sehingga tetap nanti didominasi oleh hijau, mungkin bisa berkurang. Ada banyak penolakan di sana, ada banyak penolakan, sekalipun masih warnanya hijau, tapi banyak penolakan. Dari weekly-nya karena ini bukan akhir minggu ya, maka kita tidak bisa, akhir pekan tidak bisa dipakai ini. Ya, yang kita gunakan adalah di monthly dan daily. Daily-nya kita lihat satu hari kemarin. Di satu hari kemarin ada kekuatan momentum bullish yang sangat kuat sekali ya. Apakah bisa mempengaruhi dari struktur yang ada di sana? Oke, seperti ini koreksinya persis di sana. Dari sisi tren ya, dari sisi tren yang terdekat masih akan bergerak naik. Kita coba lihat dari sisi koreksi masih cukup sampai di kisaran 2431, masih rasional dan masuk akal kalau dia naik sampai di sana. Kalau turun kira-kira sampai di mana? Kalau turun untuk satu hari ya maksimal paling nanti juga di sini ya 2376. Kalau kita hitung dari atas ke bawah, ini masih masuk akal ya sampai di sana. Dari time frame daily-nya masih berpeluang akan bergerak naik ya. Sekalipun saat ini masih merah, tapi masih berpeluang bergerak naik ya. Masih tadi berada di area koreksi hingga bisa sampai di 2431 ya. Dari sisi trennya yang terdekat ini masih menuju ke bawah, struktur masih menuju ke bawah. Namun dari histori yang kemarin momentum bullish ini masih sangat tebal, jadi belum ada tanda-tanda turun kalau kita melihat di time frame daily-nya. Sekarang kita turunkan ya. Kalau mungkin kita butuh petunjuk lebih lanjut, kita lihat di time frame H4 ya. Di H4 kita bisa lihat di sana strukturnya. Naik, turun, kemudian naik. Nah, nanti akan koreksi turun. Sampai di kisaran di sini, koreksi turun begini. Nanti diuji mampu enggak di sana akan break. Kalau enggak mampu dia akan kembali naik membentuk satu struktur naik atau tren naik yang terdekat ya. Kita manfaatkan harian saja. Oke, di H4 akan kira-kira masih koreksi turun, kita tunggu nanti di area supportnya. Kemudian kita kembalikan ke H1 ya, kita kembalikan ke H1, kita bersihkan, kita buat mapping di sana. Ya, tidak usah bingung kalau misalkan tidak bisa menggunakan multi time frame, cukup satu time frame yang penting menurut kita cocok, nyaman dan bisa menghasilkan. Nah, di time frame H1 kita perkecil juga. Di time frame H1 dari yang kemarin kalau kita tarik ya, ini naik kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, sama ini akan bergerak turun, berpeluang akan turun bahkan bisa sampai di sini. Kemudian kalau kita tarik koreksinya kira-kira ya sampai di sini. Oke, tandai saja sebagai nanti kehati-hatian kita. Dan seperti ini juga bisa saja kita manfaatkan sell begini. Ya, bisa saja kita masih manfaatkan peluang pendeknya. Sell di mana 2399.61. Kenapa katanya naik dan strukturnya naik kita mengambil posisi sell? Sekali lagi kita hanya manfaatkan peluang pendeknya sampai di wilayah koreksi, cukup, masih cukup banyak sekali, bahkan hanya sampai di sini sudah lebih dari cukup untuk kita exit. Nah, sudah cukup, kita bisa targetkan di tengahnya 2392.34.
Kemudian kita tempatkan berikutnya, jika nanti dia break, kita bisa ambil lebih rendah, berada di area support lagi di kisaran 2385. Ini target yang kedua, 2385.06. Area jenuh sampai di mana hari ini? Kita coba lihat di satu kemarin. Satu hari kemarin cukup signifikan, kita coba gunakan sampai di sana, sehingga hari ini kira-kira akan sampai di sini. Ya, sekalipun di atas itu bisa, ya kita maksimalkan di situ ya. Kita maksimalkan untuk hari ini di jenuh jualnya. Area jenuh jual berada di 2370.81 ya. Kita tandai saja di sini. Jadi simulasinya kalau nanti break di sana, nanti kira-kira seperti ini. Kemudian akan coba nanti retest lagi, jika tidak bisa lebih tinggi dari area retrace yang ada, dan kembali bergerak turun ya. Nah, karena ini strukturnya lebih mengarah ke atas ya, kita fokusnya ke atas. Kita fokusnya ke atas begini. Kemudian nanti akan terkoreksi, kita lihat. Kemudian kalau dia tidak bisa break dari support yang ada, akan kembali bergerak naik. Yang prioritas utama kita nanti akan lihat, kalau dia tidak bisa menembus area orange, maka akan bergerak naik seperti ini ya. Kemudian di sisi atas tadi, karena dia bergerak naik, nanti kita bisa menempatkan buy ini. Ketika tidak bisa menembus, sudah mulai ada konfirmasi hijau dan signifikan di sana, nah kita bisa buy-nya di situ. Mungkin di area sell ini atau di atasnya, atau mungkin di atas lagi. Nah, karena belum terbentuk, kita tidak bisa memperkirakan di situ. Karena takutnya nanti dikira buy-nya di situ, ya sangat tidak masuk akal nanti. Sehingga hanya bisa kita lakukan dengan menempatkan posisi buy lebih tinggi. Buy-nya di situ. Di 2414.02, 2414.02. Targetnya di mana? Kita coba lihat. Ya, di kisaran di sini. Target yang terdekat berada di kisaran 2420. Kemudian berikutnya kita tempatkan di mendekati puncaknya. Ini target yang pertama untuk posisi buy-nya. Target pertama di 2420.69 ya. Target yang kedua berada di 2426.90 ya. Oke, kita sejenak akan melihat bagaimana kondisi dari pair lain ya. Kita coba dan kita sebentar akan mengamati sisi kalender ekonomi hari ini, apakah ada news yang signifikan atau tidak ya. Saya coba untuk lihat sebentar di posisi hari ini. Hari ini 31 Juli ya, ada berita tapi tidak signifikan ya. Ada pengaruh yang cukup saja ya di jam 19.15, kemudian 19.30 dan 21 ya. Dari probabilitas yang ada, kira-kira kemungkinannya mau kemana ya. Dari petunjuk yang ada mengindikasikan bahwa bullish masih akan mendominasi ya, bullish akan mendominasi, sehingga kita buat seperti ini masih masuk akal, masih cukup masuk akal.
Kemudian dari sisi jenuhnya, kira-kira kalau naik sampai di mana, kita lihat sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kiri kita tempatkan di situ ada level psikologis tanggal 15 Juli ya. Oke, kita tempatkan di sana untuk area jenuh belinya ya. Jenuh belinya kita tempatkan di 2438 ya. Area jenuh beli di 2438 poin sekian ya, silakan nanti dicek sendiri ketika sudah mulai terbentuk dan mendekati di sana. Jangan lupa selalu kembalikan pada aturan yang kita buat masing-masing. Orang menganalisa boleh, tetapi kita tidak bisa serta-merta mengikuti. Sebagai pembanding, sebagai inspirasi mungkin bisa, tapi secara langsung untuk kita menempatkan tentu akan sangat berbeda. Silakan nanti disesuaikan saja, jadi jangan persis apa adanya. Kemudian resiko juga silakan dihitung sesuai dengan tingkat kecemasannya, dengan style yang biasa dipakai. Kalau kita ikut-ikutan yang ada nanti jadi tambah kacau dan nanti akan menyalahkan, budaya menyalahkan. Ya, belajarlah kita tanggung jawab, karena itu bagian dari kunci keberhasilan. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita merasa menempatkan posisi di situ, sudah perhitungan, sudah matang. Kalau rugi, ya sudah kita terima rugi itu. Jangan menyalahkan karena analisa ini, karena itu, dan sebagainya. Karena konsekuensi yang kita pilih adalah kita bisa mendapatkan kerugian yang ada. Dan kalau kita sudah siap, kerugian bukan menjadi penghalang untuk kita bisa berhasil, tapi justru menjadi penyemangat untuk kita selalu berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.